Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Gali Pratama. Saya adalah salah satu peserta anggota KKN Kuliah Kerja Nyata ITERA, Institut Teknologi Sumatera tahun 2021. Di sini saya juga adalah salah satu ketua kelompok dari kelompok 3 yang bertugas dalam memberikan materi pembelajaran ke SMA 1 Baradatu. Nah, di sini saya mendapat tugas dalam memberikan materi tentang IT literasi sesuai amanat dari Ibu Indah. Beliau meminta kita untuk memberikan pelajaran terkait pemrograman C++. Nah, di sini juga dalam IT literasi ini ada 2 orang yang akan memberikan materinya. Salah satunya adalah saya, di mana saya mendapat bagian dalam menjelaskan materi terkait metode perulangan dan juga array. Dan di terakhir ini saya akan memberikan beberapa implementasi dari konsep. Jadi semua materi yang dari part 1 dan part 2 saya akan memberikan seperti studi kasus terkait codingan dari seluruh materinya. Jadi istilahnya lebih nge-review materi sebelumnya agar teman-teman sekalian bisa lebih mengerti apa yang kami sampaikan. Oke, mungkin segitu saja perkenalan dari saya. Kita lanjut ke videonya. Oke, untuk kali ini saya akan meneruskan materinya. Di sini saya akan menjelaskan metode perulangan di dalam bahasa C++ ya. Nah, metode perulangan ini adalah suatu metode di mana yang mana kita ini bisa di dalam kita mengkode, kita ini bisa mengeksekusi kodenya ini secara berulang ya, secara berulang. Nah, maksudnya di bagaimana? Untuk metodenya sendiri, perulangan ini bisa dibagi menjadi 3 ya. Ada for, ada while, dan yang terakhirnya ada while. Nah, di mana for-nya ini nggak gini aja. Untuk perulangan ini ada 2 jenis. Ada counted loop, dan ada juga uncounted. Nah, biasanya yang counted ini dipegang sama for, yaitu metodenya for, dan untuk uncounted ini dipegang dengan while. Sama 2. Nah, sesuai namanya ya, counted ini kan bisa dihitung. Jadi, perulangannya ini berdasarkan suatu nilai yang kita tentukan berdasarkan n, misalnya sebanyak n perulangan yang mau kita mau, misalnya 10 kali, 20 kali gitu ya. Nah, untuk uncounted ini bukan berdasarkan n gitu ya, tetapi berdasarkan suatu kondisi. Mungkin jelasnya seperti ini. Nah, yang ini yang counted ini untuk yang counted. Nah, di sini dipegang dengan for ya. Nah, untuk sintaksnya seperti ini. Saya tulis ulang aja. For sama dengan for i sama dengan 0. Terus i-nya ini batas, kita beri batasnya i-nya kurang dari 10. Jelas kayak di sini ya. I kurang dari 10, terus i-nya plus plus gitu ya. Seperti ini. I-nya plus plus yaitu increment. Nah, maksudnya ini kan kita mau push up nih misalnya nih. Push up sebanyak 10 kali ya, karena I-nya mulai dari 0 sampai batasnya ini 10 ya, kurang dari 10. Maka ketika kita batasnya masih memenuhi, maka akan push up. Maka akan melakukan fungsi push up gitu ya. Batasnya kan batasnya ini kurang dari 10, mulainya dari 0. Nah, untuk yang uncounted ini contohnya pakai while ya. Nah, kalau uncounted ini tadi kan kita push up sampai 10 kali. Nah, kalau yang ini beda. Kita while not bad, kondisinya ini not bosan. Ketika kondisinya tidak bosan, not bosan ini, maka akan melakukan fungsi push up. Jadi mau sampai kita 1 juta kali, 2 juta, kalau belum bosan maka akan terus
melakukan perulangan gitu ya. Nah, itu konsepnya. Mungkin untuk sintaksnya akan saya langsung prodikan di kode program. Nah, seperti ini. Ini untuk for, untuk yang sintaks for ya, perulangan for, metode for. Nah, di sini kita mulai dari 0, i-nya kita mulai dari 0, terus batasnya ini kurang dari sama dengan 10 dan i++. Mungkin ada yang bingung i++ ini apa? I++ ini singkatannya seperti ini. I sama dengan i ditambah 1. Jadi setiap perulangannya ini maka i-nya ini akan ditambahkan 1 gitu ya. Nah, mungkin kita langsung running aja. Nah, jadi seperti ini gitu ya. Yang pertama yang keluar ini perulangan ke 0. Nah, ini hasil keluaran dari ini ya. Ini perulangan ke, kan ini kita mulai dari 0. Nah, yang pertama kali kan jelas banget kita mulai ke 0 lah. Nah, ketika udah selesai ini keluar, maka dicek lagi. Kan tadi i 0 ditambah 1 ya. I++ karena ada i++. Maka sekarang ketika masuk ke sini ini perulangan ke 1 karena i-nya udah di plus 1 nolnya ya kan. Nah, terus keluar lagi, dicek lagi karena masih sekarang kan tadi 2. Kan tadi 1, sekarang ditambah 1 lagi jadi 2 karena masih memenuhi batasnya, karena masih kurang dari sama dengan 10, masih kurang dari 10 ya. Masih di bawah 10, maka masuk lagi ke perulangan ini, menjalankan ini sampai ke 10 karena di sini kan sama dengan ya, ada sama dengan. Jadi sampai ke perulangan ke 10. Oke. Nah, Bang, ini bisa nggak sih Bang? Kan ini plus-plus. Kita ganti min-min bisa nggak? Bisa. Cuman kan ini kita dari kecil ke besar ya. Dari 0 ke 10. Kalau mau dari min-min gini, dari apa? Min-min. Jadi kita mulainya dari, misalnya kita mulai dari 10. Terus ini diubah tanda panahnya. Kan tadi kurang dari, sekarang jadi lebih dari gitu. Nah, maksudnya ini kita lebih dari 0 aja. Lebih dari sama dengan 0. Maksudnya kita bikin i-nya ini mulai dari 0, mulai dari 10. Nah, pokoknya perulangan itu akan berjalan kalau i-nya ini masih lebih besar sama dengan 0 ya. Kalau kita running kayak gini. Nah, jadi dia mulai dari 10, mulai dari 10 terus terus ke bawah sampai ke 0 gitu ya. Nah, itu untuk for-nya. Oke, kita lanjut ke while. Maaf. Nah, mungkin agak sedikit belibet. Di sini ada char, ada integer counter, ini apa gitu ya. Mungkin agak bingung karena biar lebih realistis contohnya biar cepat dipahamin kalau kita udah langsung ke implementasi. Nah, mungkin langsung aja, ini kan ada char ulangi sama dengan y ini. Ini y ini char ya. Nah, ini ada counter. Counter ini buat menghitung berapa banyak kita melakukan perulangan nantinya. Ini kita inisialisasi counternya ini mulai dari 0 ya. Karena nanti kan ada penambahan gitu. Oke, untuk while sendiri sintaksnya seperti ini. Nah, di sini while perulangan mengulangi di sini, dan di sini ada kondisinya ya. Ketika ulangi sama dengan y. Oke, kita langsung aja kita jalankan. Nah, di sini ada outputan kalau apakah kamu mengulang. Jawab milih y atau t. Nah, kan di sini dijelasin nih, ulangi ketika kondisinya y, maka akan ngulang nih. Ketika while-nya y akan ngulang terus. Jadi misalnya kayak gini, kok saya inputin y ya. Nah, apakah mau ngulang? Ini udah ngulang ya. Ketika udah ngulang lagi. Apakah kamu mau ngulang? Iya lagi. Apakah mau mengulang? Iya lagi. Nah, coba kalau kita jawab T. Taks. Nah, langsung berhenti karena yang kita inputin selain dari kondisinya ini, bukan Y kan kita menginputkan ya. Jadi perulangannya selesai. Nah, di sini keluar nih. Perulangan selesai. Kamu mengulang sebanyak 4 kali. 1 2 3 4 ya. Nah, kenapa ini bisa dapat? Ini 4 kali dari mana? Kok bisa tahu? Nah, karena ada counter. Counter di sini untuk menghitung berapa banyak kita mengulang. Di sini nih. Yang baris terakhir yang sebelum return 0 ini. Nah, di sini kamu mengulang sebanyak counter. Counternya kan kita mulai dari 0. Nah, karena kita mulai dari 0, ketika perulangan pertama di plus 1 ini jadinya ya kan. 0, perulangan pertama di plus 1 jadi 1, terus
perulangan kedua, ini kan keduanya nih, di plus lagi, 1 di plus 1 jadi 2. Nah, terus perulangan ketiga di plus lagi jadi 3, perulangan yang keempat di plus lagi jadi 4, terus eh datanya disimpan di variabel counter, maka habis itu di outputkan di sini gitu ya, nilainya berapa. Itu untuk while. Sekarang untuk duelnya. Nah, duel ini mirip-mirip dengan while, cuman kita ini ada yang namanya do ini ya. Nah, secara definisinya, kalau duel ini adalah suatu perulangan yang mana kita ini minimal melakukan satu kali perulangan gitu ya. Beda dengan while. While ini tadi kan kita melakukan satu kali perulangan yang karena sebelumnya kita udah nginputin ini ya. Apa kita ada ini, terus untuk duel sendiri kita ini harus menginputkan dulu sekali, dan ketika udah kita nginputkan baru masuk di perulangannya gitu. Nah, itu untuk duelnya. Mungkin agak sedikit mengambang, nggak apa-apa, nanti seterusnya pasti akan agak lebih paham. Untuk hasil outputnya sama aja kayak duel ya. Sama while. 1, 2, 3, tidak, 4. Oke, 4 kali gitu. Mengulang sebanyak 4 kali. Oke, tadi kan kita udah belajar perulangan yang perulangan yang tunggal ya. Nah, di mana di perulangannya ini sendiri ada yang namanya perulangan yang bersarang gitu, nested loop gitu ya, nested loop bersarang gitu ya. Dimana nested loop ini maksudnya adalah perulangan di dalam perulangan gitu, di dalam perulangan, perulangan. Nah, dalam perulangan, sintaksnya seperti ini nih. Sudah saya buatkan nested.cpp. Nah, begini. Ini ada for nih ya, ada for. Terus di dalam for ini kan kurung kerawangnya dia kan. Nih, ini penutupnya. Nah, di dalam for-nya ini ada for lagi gitu ya. Beda sama ini. Nah, kok ini kan sendiri doang nih. Nah, ini nested loop ini kayak gini. Di dalam perulangan ini ada perulangan lagi gitu ya. Itu namanya nested loop. Sebenarnya bisa aja di dalam perulangan ini juga bisa aja di dalamnya ada perulangan lagi gitu. Jadi nestednya loop. Oke, kita langsung aja running. Nah, yang keluar perulangan 0,0. Ini hasil dari ini ya, output dari ini ya. Nah, di sini untuk 0 yang pertama ini punyanya variabel i. Untuk perulang yang 0 yang kedua ini punya j. Nah, kenapa 0,0? Kan kita di sini batasnya 3 ya untuk i-nya. Terus untuk j-nya ini batasnya 4. Nah, yang dimulainya keduanya ini mulai dari 0. Nah, yang pertama kita mulai dari i sama dengan 0, masih memenuhi, karena memenuhi kurang dari 3, masuk ke perulangan j. Nah, perulangan j mulai dari 0 juga, maka dimasukin lah 0,0, i-nya 0, j-nya 0. Oke. Nah, kalau nested loop, maka yang ada di dalamnya ini, yang for yang di dalam ini harus mengulang dulu sampai selesai, sampai batasnya ini tidak terpenuhi lagi ya. Nah, jadi ini masih di yang kedua ini kan perulangan 0,1. Si i-nya ini, perulangannya i-nya ini masih 0, kondisi nilainya masih 0, tapi yang j-nya ini 1 karena dia j++ ya. Yang tadi kan 0, sekarang di plus 1 jadi 1. Terus sampai 3. Sampai 3. Ketika udah sampai 3, di plus 1 lagi 4, udah nggak memenuhi. Ketika udah tidak memenuhi, langsung naik ke atas ini. Balik lagi ke yang for i-nya ya. Nah, tadi kan i-nya 0, sekarang di plus 1 jadi 1 ya. Disimpan di sini 1, terus karena masih memenuhi di bawah 3, masuk ke j. Masuk ke j mulai dari 0 lagi. 0 sampai 3 gini ya. 0, 1, 2, 3 gitu ya. Oke, ketika udah 3 keluar lagi, tadi kan i-nya 1 ditambah, sekarang i-nya 2. I-nya 2, terus yang j-nya ini mulai dari 0 lagi sampai 1, 2, 3. Oke, naik ke atas lagi. Naik ke atas karena j-nya udah tidak memenuhi ini ya, udah tidak memenuhi kondisi ini. Naik ke atas, sekarang i-nya kan tadi 2.
Sekarang di plus i-nya 3, udah nggak memenuhi nih. Karena kondisinya ini batasnya kurang dari 3 kan, nggak boleh 3, kalau itu harus ada sama dengannya kan. Nah, kalau gitu berarti perulangannya selesai. Itu nested loop. Mungkin agak sedikit mengambang untuk konsepnya. Biar lebih jelas ya, kita langsung aja ke implementasi kodenya ya, berdasarkan studi kasus gitu ya. Yang pertama di sini saya mau ngasih tahu tentang deret Fibonacci. Ini konsepnya. Paling secara konsep teman-teman udah pada paham deret Fibonacci itu kayak mana. Jadi misalnya ada deret seperti ini. Misalnya 1. Sebelum 1 kan ada 0 nih. Jadi nggak usah ditulis sih, nggak apa-apa nolnya. Jadi 1 ditambah 0 ditambah 1 hasilnya 1 gitu ya. Terus misalnya ini 1 ini ditambah dengan 1 di sini hasilnya 2. Lalu ini 1 ditambah 2 hasilnya 3. Habis itu 2 ditambah 3 hasilnya 5. Nah, itu namanya deret Fibonacci. Dan panjangnya ini disebut kalau saya mau inisialisasi, saya kasih ini n gitu ya. Nah, di sini kan jadi kita membutuhkan tiga variabel ya. Jadi si ini hasil dari penjumlahan antara dua bilangan ini saya bilang fn gitu ya, fn. Jadi biar ngodingnya nanti enak gitu. Terus yang di ini misalnya bilangan yang kedua ini saya bilang fn1 gitu, fn1. Terus yang ini kita kasih nama dia fn2. Nah, untuk deret Fibonacci di sini kan kita bikin rumusnya ya. Jadi kan si fn ini adalah hasil dari penjumlahan fn1 dengan fn2 gitu ya. Si ini fn1, yang ini fn2, dijumlah 1 tambah 1 2. Terus yang ini sekarang kalau misalnya kita ngebahas yang ini, yang angka 3 ini. Jadi si 3 ini adalah fn ya kan? Karena dia hasil dari 1 ditambah 2 gitu. Sekarang dia si 2 ini ganti profesi. Dia jadi fn1 sekarang. Sekarang dia jadi fn1, terus si 1 ini, satu yang ini yang kan tadi kan fn2, sekarang dia jadi fn2 gini ya. Jadi si 3 ini adalah hasil dari penjumlahan 2 ditambah 1. Jadi bisa dibilang rumusnya seperti ini ya. Ingat-ingat. Sekarang kita ngoding. Oke, yang ini. Yang pertama kita lakukan include IOStream gitu ya. Ini basic banget. IOStream itu adalah library using namespace kursornya namespace std. Terus kita mainnya di integer main. Oke. Return. Nah, jadi yang tadi kita butuhin apa aja? Nah, di sini saya mau panjangnya dulu. Integer n kan tadi. Lalu ada fn, terus ada fn1, terus ada fn2 gitu ya. Nah, di sini saya mau biar lebih rapi, misalnya saya cout di sini deret Fibonacci gitu ya. Nah, di sini cout panjangnya berapa? Panjang gitu. Panjang. Oh iya, ini jangan lupa nline gitu ya. Nline biar ada enter di setiap kalimatnya ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke perulangannya. Nah, balik lagi ke sini. Di sini kan Fibonacci nih. Jadi kita di sini nggak secara manual gitu. Jadi kita menggunakan perulangan. Perulangannya kayak mana? Misal kita mulai dari satu aja gitu ya. Dari 1, i sama dengan 1. Terus kita beri dia batasan i kurang dari nilai n-nya gitu. Terus i plus plus gitu ya, di increment i-nya.
Oke, sekarang kita masukin rumusnya. Fn sama dengan Fn1 ditambah dengan Fn2 ya. Fn2. Oke, coba kita output. Nilainya berapa gitu. Kita si out Fn-nya biar rapih, kasih spasi gitu ya. Coba kita running. Set. Deret panjang. Oh, kita belum nge-sein ini. Sein n-nya berapa gitu. Kita running lagi. Panjangnya misalnya saya mau panjangnya 3 gitu. Satu yang keluar. Harusnya satu. Kenapa dia nggak update gitu ya? Oh, sebelumnya ini kita inisialisasi dulu nilai fn-nya gitu. Nilai fn-nya ini fn1-nya. Fn1-nya ini kalau kita dari sini ya, ngeliat dari sini, kita kan fn1 ini ya. Yang awal-awal kita ini fn1 itu ini, yaitu nilai 1 sama dengan 1. Nah, lalu fn2 kan awalnya 0 nih. Di sini awalnya 0 ini. Nah, jadi kita inisialisasi dulu fn2-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, setiap awalnya itu kan pasti di 1 ditambah 0 kan pasti 1 kan ya. Kita si out aja dulu di sini. Itu 1. 1 kasih spasi ini. Oh ya, ini biar rapih nggak usah kasih nlan. Nah, oke. Coba kita mulain lagi. Panjang. Saya mau panjangnya 3. Oke, 1. Kenapa masih 1. Kita lihat dulu di sini. Kan rumusnya udah bener kan? Ini Fn1 ditambah Fn2. Cuman kita tidak melakukan update. Jadi di sini kita Fn-nya kan 1 nih. Fn-nya 1, Fn1-nya, terus Fn2-nya 0. Jadi ngulang sebanyak 3 kali, 2 kali karena ini mulai dari 1, terus ini batasnya tadi kan kita masukin 3 ya. Kita masukin 3. Jadi ngulangnya 2 kali tapi tidak ada update. Jadi nilainya Fn1 sama Fn2 ini nilainya sama aja, 1 sama 0. Jadi ditambah inputnya, outputnya 1. Gimana caranya? Begini dia. Kita melakukan update. Nah, kan tadi gini. Misal saya tulis lagi ya, 1, 2, 3, ini 5 gitu ya. Ini kan tadinya ini ada 0 di sini ya. Anggap aja. Di sini kan Fn2, ini Fn2. Terus di sini Fn1 gitu ya. Terus di sini kan Fn yang ini. Yang ini Fn. Nah, ketika yang ini udah kelar, misalnya kan tadi maunya panjangnya 3 gitu ya. Jadi sampai sini nih. Ini panjangnya 3 gitu nih. Panjangnya 3, jadi harusnya yang setelahnya ini 2. Jadi antara ini sama ini ditambah gitu. Jadi bukan ini lagi gitu kan. Jadi kita harus melakukan update dari segininya si Fn1 sama Fn2-nya gitu. Jadi si Fn2-nya sekarang harus nilainya si Fn1 dan si Fn1 ini harus nilainya Fn2 ketika si Fn ketika nilainya diupdate biar kan ini nanti pindah ke sini Fn-nya. Biar si Fn-nya ini si Fn yang baru ini merupakan hasil penjumlahan dari 1 sama 1 biar 2 gitu ya. Oke, gimana sintaksnya gitu. Awalnya kita harus nge-update dulu si Fn2-nya. Fn2 sama dengan Fn1 ya kan? Fn1 gitu. Nah, terus Fn1 kan tadi sekarang dia pindah, geser gitu ya. Geser nilainya ke Fn sekarang. Nah, begini. Ini udah diupdate. Coba kita running lagi. Panjangnya 3. Cekrek. Nah, sekarang hasilnya beda. 1, 2 gitu ya. Udah sama kayak ini tadi. Ini panjangnya 2, 1, 2 gitu. Coba kita bikin lagi gini. Sekarang coba panjangnya saya mau panjang 5. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 1, 3. 2 ditambah 3, 5. Nah, gitu yang namanya deret Fibonacci. Oke, selanjutnya yang contoh yang kedua ini
kita akan menerapkan nested loop. Nested loop ya. Nested loop yaitu perulangan bersarang. Kan tadi sebelumnya yang untuk deret Fibonacci itu cuman untuk perulangan yang cuman satu aja gitu ya. Kali ini yang bersarangnya. Di sini saya mau membuat segitiga gitu ya, pola segitiga dengan menggunakan tanda bintang ya. Jadi dengan menggunakan perulangan bersarang ini kita akan membuat, kali ini saya mau nyontohin gimana cara membuat segitiga yang bentuknya kayak gini. Lalu yang bentuknya mana ya? Yang seperti ini kali ya. Nah, seperti ini. Jadi maksudnya kayak gini, nanti bintang gini, bintang lagi. Misalnya saya mau 4 nih gini ya. N-nya sama dengan 4. Jadi 4 kali ke bawah gitu. Ini menceng. Terus ini gitu ya. Ini. Nah, gitu. Ini 4 kali. Jadi ke sini 4, ke sini juga 4 gitu ya. Kalau yang ini sama, cuman dia bentuknya gini. 4. Ini harusnya 3. Sini 2. Oke. Kita langsung aja ke codingnya. Set. Seperti biasa, include iostream using name space std. Kita main di integer main. Oke. Pertama kita harus ngimputin panjangnya dulu. Panjangnya berapa ya? Kita yang tadi nilai 4 tadi itu. Nah, sini saya mau masukin n. Terus saya sein n gitu. Buat inputnya kan, sein gitu. Nah, di sini dia. Misalnya saya kasih tulisan dulu kalau ini pola ke 1 gitu ya. Pola 1 terus saya n-line gitu. Pertama kan kita mau membuat yang kayak gini ya. Nah, jadi maksudnya di sini, maksudnya menggunakan dua perulangan. Misalnya di sini ada for integer i gitu, integer i. Nah, terus di sini apa gitu kan? Di sini ditutup. Nah, tujuannya kita menggunakan for ini dulu di sini untuk mempresentasikan barisnya gitu ya. Untuk mempresentasikan barisnya ini, jadi sebanyak 4 gitu. Nah, lalu ada for integer j gitu. Di sini untuk mempresentasikan tentang kolomnya gini ya. Kolom-kolomnya ini. Nanti akan lebih paham lagi. Nah, misalnya gini. Kita for i dulu, integer i sama dengan, kita mulai dari 0 aja. Terus i kurang dari n gitu. Terus i plus ya. Kita mulai dari plus dulu. Nah, terus untuk perulangan j-nya, integer j sama dengan kita mulai dari 0. Terus kita j kurang dari, misalnya saya mau n dulu gitu dah. Biar kelihatan nanti kayak mana gitu sih. Nah, terus kita see out bintangnya di sini kan. See out bintang kecil. Oke, ini dia. Coba kita running ya. Kita running di sini, disuruh inputin panjangnya berapa gitu ya. Saya coba 4 gitu. Dia lurus aja gitu. Kalau dihitung ini harusnya 16 bintang. Jadi biar ada spasi di sini setelah perulangan j ini, kita bikin n line biar turun dia n line gitu, biar ada enternya. Coba kita running lagi. 4. Nah, jadi kotak deh kan. Kenapa jadi kotak? Karena gini, dari perulangan pertama kan ini sebanyak 4 ya. Kan tadi ngimputin 4. Nah, perulangan pertama terus masuk ketika 0, ini ketika barisnya 0. Nah, di sini j-nya juga ngulang sebanyak n kolomnya. Jadi 4 kali juga. 1 2 3 4 gitu ya. Nah, terus ketika di baris yang kedua ini, ketika i-nya 1, kan kita mulai dari 0 ya. Mulai dari 0, jadi yang ke 1 itu
di sini hitungannya barisnya kedua gitu. Jadi yang terakhir ini i-nya 3 gitu ya. Nah, begitu terus jadi sampai 4 kali. Terus j-nya juga mulainya dari 4. Nah, cuman kan kita nggak mau buat kotak ya. Kita maunya bikin segitiga siku-siku kayak gini gitu ya. Gimana caranya? Ini lebih gimana kita memainkan perulangan gitu ya. Jadi lebih ke tingkat yang lebih tinggi jatuhnya gitu ya. Nah, jadi kan kalau kita mau eh nganin perulangannya itu kan tadi ini for yang i-nya ini sampai n ya kan? Dari i sampai n gitu ya. Jadi biar nah, jadi ketika perulangan j, for j ini kan kita mulai dari nol ya. Kita bikin batasnya itu bagaimana gitu ya. Kita bikin batasnya. Kita misalnya nih, ketika di baris yang pertama, di i yang pertama, yang jadi di i ke nol, gimana biar perulangannya itu cuman sekali doang di j-nya ini. Nah, ngakalinnya bisa gini. Kan ini kurang dari n kan? Nah, gimana kalau dari mau kita batasnya i? Coba ditelaah dulu. Kan ini ketika i-nya 0, j-nya mulainya dari 0, terus j kurang dari i. 0 kurang dari 0, enggak kan? Coba kita beri sama dengan, oh enggak. Coba kita jalanin dulu ya. Ketika 4 gitu. Nah, harusnya di sini udah ada. Ini kita kehilangan satu baris ini. Kan harusnya ada 4 ya. Ini kan cuma 3 nih. 1, 2, 3. Harusnya 4. Jadi kita kasih sama dengan. Nah, kita kasih sama dengan gimana jadinya? Cekrek. 4. Nah, jadi gitu. Kalau mau lebih rapih lagi kita kasih spasi gitu ya. Biar agak enak ngeliatnya. 4. Nah, kelihatan banget ya. Oke, kita kan sekarang mau membuat segitiga yang polanya kayak gini nih. Kebalik gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, di sini beda dari yang ini tadi. Kita ini beda sama yang kayak gini ya. Kita harus memperhatikan beberapa ada satu bagian penting yang harus diperhatikan. Nah, di sini kan kita bikin kayak gini, segitiga gini, cuman di sininya ada apa gitu ya. Kosong gitu. Nah, kalau misalnya kita bikin garis bantu, nah di sini nih bisa ketika kita ngoding ini bisa kita kasih spasi gitu. Kan misalnya gini nih. Di sini ada spasi, di sini ada spasi, 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 spasi gitu ya. Nah, gimana cara kita bikin spasi ini dulu gitu ya. Nah, kita nyoba bikin spasi ini dulu. Nah, misalnya ini dikasih ya. Ini kasih out, kasih pola kedua ya. Oke. Terus kita bikin perulangannya lagi. Di sini mulai dari nol aja. Udah kebiasaan dari nol. I sama dengan nol gitu. Terus i kurang dari n lagi aja. Ini kita bikin barisnya ya. Kita bikin barisnya. Barisnya sebanyak n yang kita mau gitu. Kok 1? I plus plus gitu. Nah, terus sekarang kita mau buat spasinya dulu gitu ya. Coba kita ini lagi, integer j sama dengan 0. Terus j kurang dari sama dengan, coba kalau i lagi sama kayak ini tadi ya. I lagi terus kita j plus plus gitu. Gimana keluarnya? Pasti keluarnya sama, si out. Coba si out, cuman kita pakai tanda yang beda gitu. Coba kita masih tanda dan gini ya. Terus di sini kasih n line biar ada enter gitu. Si out n line. Oke, kita jalan. Ups, oke ini kurang titik koma. Coba kita 4 lagi. Nah, sama kayak tadi ya.
sebenarnya ini udah bisa. Coba kita kasih ini spasi gitu. Gimana keluarnya? Ya kosong nanti. Nah, tuh kosong. Cuman ini aslinya udah ada gitu. Cuman karena dia spasi gitu ya. Nah, selanjutnya tantangannya di sini. Gimana caranya kita nambahin bintang-bintang ini gitu ya. Nambahin bintang-bintang ini gimana caranya gitu. Nah, ya tinggal tambah aja. Kan ini di dalam perulangan i ya. Ini nih dalam perulangan i. Nah, kita juga di dalam perulangan i itu di barisnya nanti kan di dalam setiap barisnya itu kita nambahin lagi satu perulangan gitu. Di sini misalnya for integer j gitu. Untuk sebagai tambahan aja. Di sini kan ada integer j. Nah, cuman kan ini di sini ada integer j lagi. Ini bisa dipakai karena integer j di sini yang di dalam kurung kerawang ini adalah lokal punya dia aja gitu. Jadi aslinya bisa dipakai di sini. Cuman biar gampang saya pakai k aja. Integer k. Kan kita mau buat yang kayak gini ya. Jadi waktu diinputin di sini kan kita maunya mulai dari 4. Kan kalau yang tadi kan mulainya dari satu sih. Ini mulai dari satu. Kita mau di awal-awal udah 4 kali, terus nanti 3 baris ketiganya 2 dan baris terakhir yang satu gitu ya. Nah, jadi kita harus mulainya dari n gitu. Jadi sesuai dengan n yang dimasukin gitu kan. Nah, terus di sini kita k batasnya sampai dengan, coba kita tulis satu gitu ya. Nanti hasilnya kayak mana. Terus karena ini eh sama dengan n, terus ini lebih dari satu, jadi ini bukan k plus plus, k min min. Jadi ini sama aja nanti kita mulai dari paling gede, nanti dikurang-kurangin gitu ya. Cuman kan kalau ini kita mulai dari awal, yang ini. Kita dari kecil dulu, dari nol, nanti di plus-plus sampai sesuai batasnya. Kalau ini batasnya harus dimana k-nya itu harus lebih dari satu. Nggak boleh kalau udah kurang dari satu, jadi kondisinya berhenti gitu ya. Nah, kita coba kita see out di sini bintangnya. Nah, coba jadinya kayak mana? 4. Nah, dia jadinya seperti ini. Kenapa gitu ya? Coba kita telaah lagi. Ketika k-nya 4, di sini dia jadi dia bukan satu. Kalau k-nya 4, di setiap barisnya dia bakal mengulangin sebanyak, kan ini batasnya satu ya. Kalau saya masukin 4 nih n-nya. Jadi dia bakal ngulang sebanyak 3 kali karena batasnya satu. Jadi kan n-nya 4, batasnya satu. Nah, gimana caranya biar di sini ngulang sebanyak 4 kali, di sini ngulang sebanyak 3 kali, di sini 2 kali, di sini sekali gitu kan. Kita maunya gitu. Jadi ketika i-nya 0, nah, ketika di barisnya 0, kita mau mengulang sebanyak 4 kali. Nah, caranya gini, ya tinggal kita i aja gitu kan. Lebih kurang dari i. Jadi kan ketika n-nya 4, kan ini n-nya 4. Lebih dari i-nya 0. Itu kira-kira bakal ngulang berapa kali? Jadi 4. Habis itu 3 ya kan? 3, 2, 1. Coba kita running ya. 4. Nah, jadi kita mainin perulangannya. Ini aslinya ada isinya ini. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Bentuknya udah benar. Jadi seperti itu untuk implementasi nested loop perulangan bersarang kali ini, yaitu tentang membuat segitiga. Oke, mungkin begitu saja untuk materi kali ini, untuk perulangan ini. Apabila ada kesalahan kata atau banyak sekali kata-kata yang tidak jelas, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.